Assalamualaikum, halo Tribunars, apa kabar semuanya? Balik lagi di program yang menghadirkan wanita-wanita menginspirasi di Lampung, Smart Woman. Nah, Smart Woman kita kali ini adalah seorang perempuan yang dia peduli terhadap anak-anak yang ada di Indonesia ini. Nah, kepedulian dia itu membuat dia tergabung sebagai fasilitator Forum Anak Nasional. Nah, dia adalah Cut Tri Maharani. Halo Cut. Halo Kak, Iya, apa kabar Cut? Alhamdulillah baik. Kakak sendiri gimana kabarnya? Baik juga. Iya, makasih ya Cut ya, padahal kita belum pernah ketemu loh Cut. Sama-sama Kak udah dikasih kesempatan juga udah luar biasa buat aku. Iya, Cut lagi di mana ini Cut? Aku posisi lagi mau menuju Kalianda, tapi sekarang Hmm. lagi mampir sebentar di Musola. Iya, nggak apa-apa Cut ya, minta waktunya sebentar ya. Hmm. Iya. Nah Cut ini kegiatannya apa aja sih Cut selain sebagai fasilitator Forum Anak Nasional, Cut juga ini apa Cut? Kalau sekarang aku baru aja menyelesaikan tugasku di Grand Final pemilihan Putra Putri Kebudayaan Indonesia yang diselenggarakan di Bandung 3 Hmm. sampai 9 Januari kemarin. Hmm. Nah, sekarang kembali lagi fokus bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Masih sekarang fokus untuk rapat kerja. Hmm. Iya. Nah, Cut ini kan fasilitator Forum Anak Nasional ya, Cut ya? Iya, Kak. Heeh. Sudah dari tahun berapa, Cut, tergabung, Cut? Aku tergabung di Forum Anak sejak tahun 2014. Heeh. Melalui serangkaian proses yang sangat panjang, akhirnya aku bisa sampai di titik fasilitator Forum Anak Nasional itu Heeh. baru 2019 kemarin. Heeh. Iya. Bisa di ini nggak, Cut? Bisa diceritain nggak, Cut? Forum Anak Nasional itu apa, Cut? Siapa tahu belum ada yang familiar. Saya juga nggak familiar, Cut, sebenarnya. Iya sih Kak, memang ini jadi salah satu tugas yang penting banget untuk kami khususnya para pengurus juga fasilitator. Gimana Heeh. sih cara memperkenalkan forum anak yang baik biar bisa diterima di masyarakat luas. Nah, Heeh. forum anak ini adalah organisasi yang langsung di bawah naungan pemerintah. Jadi ini Heeh. organisasi resmi Kak, yang konsennya itu adalah untuk perlindungan anak, bagaimana menyuarakan hak aspirasi anak dan juga perempuan. Seperti itu sih Kak. Karena forum anak ini juga terdapat di seluruh Heeh. daerah Indonesia, baik itu di desa, kabupaten, sampai provinsi hingga nasional. Heeh. Iya, oh jadi sebenarnya udah lama ya? Ya, Berarti gue Kak. aja yang kurang pengetahuan kok nggak tahu gitu. Beda zaman mungkin Kak. Hah? Beda Iya, zaman aja. iya gitu. Soalnya ada beberapa organisasi dia yang menaungi anak dan perempuan. Aku baru dengar yang Forum Anak Nasional ini gitu. Hmm. Nah, Cut sendiri kenapa sih Cut kok tertarik apa namanya gabung di Forum Anak Nasional tuh Cut? Awalnya tuh gimana? Awalnya aku melalui struggle yang cukup berat Kak dari aku SD, SMP sampai dengan SMA. Hmm. Sampai akhirnya pada aku kelas 1 SMP, Forum Anak itu terbentuk di kabupatenku, Kabupaten Lampung Utara. Hmm. Nah, lalu wakil kepala kesiswaan aku itu mengajak aku untuk tergabung tuh dengan forum ini. Jadi kan satu SMP cuma yang ikut aja sih Kak, gabung-gabungin aja karena kan mikir dapat Hmm. nasi kotak sama amplop. Nah, sampai akhirnya aku menemukan organisasi yang dimana aku di sini sepertinya bisa memberikan kontribusi yang bisa bermanfaat gitu bagi orang lain. Karena Hmm. sejujurnya aku juga punya background masa kecil yang sedikit suram. Karena aku Hmm. salah satu anak broken home dan Hmm. juga cukup berat mengalami struggle-struggle di masa kecil aku. Jadi wadah apa sih yang bisa untuk aku nggak membiarkan teman-teman yang lain atau adik-adik merasakan apa yang pernah aku rasakan dan aku menemukan wadah ini. Hmm. Iya. Oh, jadi Cut ini bergabung ini lebih ke ini Cut ya, karena Cut tidak ingin anak-anak lain itu mengalami masa suram sama seperti Cut gitu ya. Ya, Mm-mm. Iya, dan sekaligus juga ini nggak sih Cut juga apa sih prihatin juga nggak ngelihat kondisi anak-anak yang saat ini gitu, terutama anak-anak yang dari yang maaf ngomong keluarga tidak mampu, yang
dari apa namanya, dari daerah-daerah terpencil gitu yang mungkin sekolah aja nggak ada gitu ya. Iya Kak, prihatin banget sih Kak, karena nggak setiap anak-anak di Indonesia, di wilayah Mm-mm. sekitar Lampung khususnya, punya Mm-mm. pandangan stigma yang bisa menerima keadaan yang ada. Mm-mm. Bagaimana mental mereka menghadapi masalah-masalah yang ada itu nggak semua itu Mm-mm. sama. Nah, dari Mm-mm. sini kita bisa melihat ada banyak anak-anak yang di luar sana itu malah mereka mundur atau stuck di tempatnya, malah mereka melakukan hal-hal yang negatif, itu karena stigma mereka belum bisa gimana ya Kak? Masih belum bisa menerima Mm-mm. sebenarnya apa sih jalan hidup yang bisa datang dari di luar circle yang ada di dalamnya. Jadi nggak Mm-mm. semua anak-anak itu siap Kak kalau menghadapi masalah. Nah di situ sih prihatinnya aku. Mm-mm. Iya. Nah, sebagai fasilitator forum anak ini, Cut, itu tugas-tugas Cut itu tuh ngapain aja sih, Cut? Tupoksi aku yang paling penting sesuai dengan Permen PPA Mm-mm. itu adalah menjembatani aspirasi dari forum anak. Pengurus-pengurus ini kan Mm-mm. semuanya di bawah 18 tahun karena yang disebut Mm-mm. anak adalah seseorang yang 0 sampai dengan 18 tahun termasuk yang ada di Mm-mm. dalam kandungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Nah, di sini jadi kita tuh bagaimana menuntun adik-adik yang ada di forum anak untuk menjembatani aspirasi mereka dari anak-anak daerah kepada pemangku kebijakan. Lalu kita memfasilitasi jalannya kegiatan forum anak tersebut, Kak. Seperti Mm-mm. itu, fokus kerjanya. Itu tugas Cut selama jadi fasilitator. Itu nanti fasilitator Cut itu sampai berapa tahun, Cut? Setahun aja kah atau? Fasilitator itu masa jabatannya 2 kali, Kak. Mm-mm. 2 kali menjabat dalam satu periode itu ada 2 tahun. Seperti itu. Mm-mm. Tapi Mm-mm. diusahakan dan diutamakan mereka yang di bawah umur 23 tahun. Mm-mm. Iya. Nah, sejauh ini kan tadi kan tugasnya kan ada beberapa ya, Cut ya. Nah, itu sampai sejauh ini tuh yang sudah Cut jalankan itu yang apa aja tuh, Cut? Yang pasti aku diberi amanah dan kepercayaan untuk menjadi fasilitator dari adik-adik yang ada di Provinsi Lampung kepada pemangku kebijakan. Yang mana aku punya jembatan sendiri untuk berkomunikasi langsung kepada dinas pemerintah, baik itu di provinsi maupun di nasional, bahkan internasional. Jadi tugas aku adalah menyampaikan aspirasi dari adik-adik ini, mengemasnya seapik mungkin untuk memberikan kepada pemangku kebijakan. Itu tupoksi utama aku. Lalu yang kedua, aku bagaimana bisa menempatkan diri sebagai teman dan juga kakak ketika aku mendapatkan dan ingin memberikan solusi-solusi kepada adik-adik forum anak yang ada di setiap daerah. Karena untuk fasilitator sendiri itu kan hanya satu per provinsi, Kak. Sedangkan untuk di Lampung sendiri kita ada 15 kabupaten kota yang dimana 15 kabupaten kota itu memiliki forum anak dan juga di setiap kecamatan desanya juga ada forum anak. Sampai di provinsi pun ada forum anak. Nah, di situ aku sebagai fasilitator mewakili Provinsi Lampung, aku harus bisa bersedia mendengarkan keluhan mereka 24 jam untuk masalah anak-anak yang ada di wilayah Provinsi Lampung. Iya. Itu Cut itu tuh mendengarkan keluhan, menerima aspirasi mereka. Itu caranya gimana, Cut? Apa mereka menghubungi Cut atau mungkin ada yang menyampaikan ke Cut apa gimana gitu? Iya, untuk aku sendiri karena sekarang lagi pandemi seperti ini lebih banyak berkomunikasi aku lewat media sosial ya Kak. Mulai itu dari nomor pribadi, email sampai dengan Instagram aku. Di situ aku bisa menerima pesan-pesan dari adik-adik di seluruh Indonesia untuk menyampaikan keluhannya. Di samping itu aku juga ada di sekretariatan Kak. Jadi kalau misalkan sebelum pandemi, aku biasanya ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Di situ bekerja sama dengan dinas untuk menerima pengaduan-pengaduan keluh kesah dari anak-anak yang ada di Provinsi Lampung. Jadi setelah Cut menerima itu, terus Cut sampaikan ke pihak apa nih Cut? Ke dinas atau kemana gitu Cut?
Karena organisasi kita itu struktural, mulai dari pembinanya itu dari dinasnya sendiri sampai ke kementerian. Artinya di sini aku adalah di tengah-tengah, Kak. Setelah adik-adik forum anak, aku lalu ke dinas. Nah, untuk adik-adik kita kan di forum anak, mereka kan usia sekolah. Biasanya mereka masih yang agak kesulitan untuk berhubungan dengan pemangku kebijakan. Nah, di sini aku bagaimana menyampaikan apa yang mereka inginkan kepada pemangku kebijakan dan juga merealisasikan apa yang telah mereka rencanakan untuk aku sampaikan kepada dinas-dinas pemerintah. Iya. Nah, kalau sejauh ini Cut, itu yang paling banyak itu aspirasi atau keluhan mereka itu tuh apa sih Cut, si anak-anak ini Cut? Yang paling banyak itu Cut? Sebenarnya banyak banget Kak permasalahan anak-anak di Lampung khususnya. Kalau untuk di Indonesia kan itu sangat luar biasa ya Kak, polemiknya yang kami hadapi. Untuk di Lampung sendiri, kekerasan seksual hampir 70% itu yang tertinggi ada di Lampung. Nah, kenapa? Mereka seringkali berkeluh kesah, mereka biasanya menceritakan atau mengadukan orang lain, atau mereka menceritakan diri mereka tapi menggunakan media lain untuk mendapatkan solusi. Seperti itu Kak. Misalkan contohnya di sekolah aku ada yang ini Kak menjadi korban seksual seperti itu kan. Nah, dia menceritakan dia jadi ketemu dengan om-om begitu, lalu mereka diajak untuk melakukan video-video shoot. Nah, itu banyak yang mereka menggunakan media, dia menceritakan orang ketiga, padahal biasanya itu adalah masalahnya sendiri. Nah, di situ karena kami juga sudah mendapatkan pelatihan untuk mengerti jalan alur cerita seperti apa yang diinginkan oleh anak. Nah, di sini gimana caranya kita memberikan solusi dari kita, tapi bukan untuk langsung ke mereka. Jadi, menggunakan metode 3AH. Kita memberikan step-step tahapan untuk mereka menyelesaikan masalah itu. Jadi biasanya anak-anak itu tidak masuk Kak kalau cuma kita kasih nasihat, oh harusnya kamu seperti ini, begini, jangan seperti ini. Biasanya mereka akan mental itu Kak dari pikiran mereka. Tapi mereka harus diberikan contoh konkret, langkah-langkah yang konkret untuk bisa mereka lakukan. Seperti itu. Untuk kasus pembulian juga sangat tinggi Kak. Laporan itu hampir setiap bulan masuk. Baik itu dalam personal mereka ingin bercerita, berkeluh kesah, ataupun sampai dengan di berwajib. Itu ada nggak korbannya sendiri yang curhat ke Cut itu? Atau dia dicurhatin ke orang lain Cut? Melalui orang lain? Maaf Kak, gimana Kak bisa diulang? Iya. Nah, itu ada nggak Cut yang korbannya sendiri gitu yang curhat ke Cut gitu? Ada Kak. Mereka nggak ini Cut ya, anak-anak kan biasanya kan malu. Iya. Nah, di sini Kak, unggulnya forum anak itu bekerja sama dengan pemerintah karena anak-anak biasanya malu, takut untuk berbicara kebenaran yang ada, yang mereka alami dan mereka lakukan kepada orang dewasa. Kecenderungan ketakutan mereka dimarahi dan disalahkan, maka lebih baik mereka berbicara bersama umurnya. Bahayanya seperti itu Kak. Jadi kalau misalkan kita sedang berhadapan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, nah itu lebih leluasa lagi mereka untuk mencurahkan nasihat mereka. Jadi kita di situ seperti teman buat mereka, tapi juga seperti kakak. Aku waktu itu dari umur 13 tahun udah mendampingi teman-teman yang berhadapan dengan hukum. Tapi kalau untuk sekarang aku lebih memberikan nasihat, memberikan arahan kepada adik-adik forumku yang telah bekerja. Itu tadi Cut bilang kasus pembulian, kasus kekerasan itu termasuk di Lampung pun juga tinggi ya Cut ya? Ya, tinggi Kak. Iya. Nah, tadi selain Cut membantu mereka memberikan penyelesaian, ada saatnya nggak sih Cut menemui mereka gitu kan? Karena kan mungkin mereka butuh kayak dukungan psikologis kan gitu Cut ya? Ya. Kalau untuk menemui itu udah menjadi tugasku sepertinya Kak. Karena untuk bermediasi dengan korban ataupun pihak keluarga yang terkait itu pasti yang di garis depan adalah kami. Karena nggak mungkin kan adik-adik forum kita. Biasanya anak-anak itu masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat, jadi pendapatnya kurang diberi.
Nah, di sini gimana kami dari fasilitator forum anak bersama dengan dinas itu bermediasi. Nah, Mm-mm. tapi di sini tupoksi aku bermediasi dari pandangan anak, bukan dari pandangan orang dewasa. Seperti Mm-mm. itu, nggak banyak sih Kak aku menemui. Bahkan ada yang pernah dia itu mogok makan, nggak mau sekolah, nggak mau keluar kamar. Nah, tapi pelan-pelan dengan media yang telah dipelajari dari kementerian, akhirnya secara psikologi bisa didekati dan alhamdulillah sih ada perubahan. Banyak Kak yang sudah aku temui dari Mm-mm. sampai aku dan tim juga kena masalah Mm-mm. ketika bermediasi dengan korban. Mm-mm. Banyak Kak Iya. aspek saya. Heeh. Tadi kan Cut bilang kan macam-macam ya mereka ada yang menutup diri, ada yang nggak mau makan, nggak mau sekolah, nggak mau sosialisasi kemana-mana. Kalau Cut itu ada cara tersendiri nggak Cut hingga akhirnya Cut bisa membantu perbaikin psikologis mereka? Kok dari caranya Cut sendiri gitu? Kalau dari caraku, Kenapa bingung? maaf Kak, ada orang lewat. Kalau untuk caraku sendiri Kak, gimana bisa menstimulan mereka untuk kembali menjalani hidup pada normalnya. Mm-mm. Ketika aku bertemu, biasanya aku ajak nonton film-film dulu. Aku kasih tokoh-tokoh yang sudah melewati masalah-masalah hidup. Mm-mm. Dan setelah itu aku selalu bilang sama mereka, kamu mau buat dosa sebesar apapun, itu nggak akan berubah apapun. Kalau kamu nggak Mm-mm. mau tetap kayak gini terus, ya kamu harus berubah. Kamu mau jadi apa? Kamu pengennya gimana? Pingin nggak sih kayak orang-orang kayak gitu? Nah, tenang aja, dunia nggak bakal ngehakimi kamu. Ini nggak bakal lama kok. Aku juga pernah kok dihakimin dunia, tapi nggak bakal lama. Semua itu bakal berjalan dan bakal melupakan apa yang udah kita lakukan. Jadi udah tenang aja. Kamu nggak sendirian. Kayak gitu sih, Kak. Jadi aku kayak menyemangatinya, tapi dari perspektif yang sudah pernah melakukannya. Aku menggambarkan diriku untuk biar mereka bisa lebih paham. Mengenalkan tokoh-tokoh inspiratif yang telah melewati masa-masa sulit. Seperti itu. Biasanya aku cari tahu dulu kelemahan mereka apa yang bisa membuat mereka tersentuh. Biasanya kan anak-anak dekat dengan ibunya, ataupun mereka ingin memiliki cita-cita yang ingin mereka capai. Nah, gimana aku stimulannya, aku selalu mensonding, kamu mau seperti ini, kamu harus seperti ini. Seperti itu. Tenang aja, kayak dunia ini nggak bakal ngasilin lama-lama kok. Mm-mm. Iya. Itu yang Cut lakuin itu tuh antara untuk mereka yang korban kekerasan sama yang korban bully itu sama ya Cut ya? Seperti itu ya Cut ya? Sama Kak, cuman kalau untuk kekerasan kan itu kondisi psikologis mereka kan lebih terganggu. Jadi aku nggak mungkin sendiri, yang pasti ada tim Mhm. psikolog anak juga bersama. Mhm. Iya, Cut ini harusnya kuliahnya psikolog. Kuliah di mana Cut? Aku kuliah di agak menyimpang ini Kak, maaf. Maafin semuanya untuk para penonton setia Tribun. Heeh. Aku kuliah di Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung, Heeh. jurusan Hukum Keluarga. Iya masih agak nyambung sih. Iya Hukum. Kak, cuma ini posisinya agak menyimpang sedikit aku. Udah tidak pakai hijab. Mhm. Iya, itu kan harusnya Cut ini psikologi berarti harusnya kuliah psikolog. Menurut aku kuliah-kuliah yang masih bisa kita pelajarin dengan buku atau kita bisa mendapatkan informasi dari berbagai macam media itu bisa dikuasain kok Kak. Tapi kalau untuk hukum keluarga sendiri ada banyak hal yang tidak bisa ditemui dari sekedar buku. Mhm. Iya. Nah, selama Cut menjalankan tugas-tugas Cut ya, termasuk mendampingi anak-anak yang korban-korban ini, Cut, ada nggak sih Cut kesulitan yang Cut alamin itu? Kesulitan itu almost hampir banget 90% itu kesulitan yang aku hadapi. Dari bagaimana cara mereka untuk bisa memberitahu kebenarannya, mencari tahu Heeh, kebenarannya itu seperti apa. Karena anak-anak juga tuh banyak ada bohongnya heeh, dan juga struggle-struggle yang aku temui mereka yang tidak ingin menerima kami seperti mhm, itu. Biasanya sih
untuk pihak keluarga Kak yang tidak mau menerima kami itu sih ya kesulitan yang paling susah karena mereka berpikir mereka bisa mengatasi masalah itu tanpa bantuan orang lain. Nah, di sini bagaimana caranya kita bisa masuk dalam circle masalahnya itu tapi bisa diterima dengan lapang dada dari pihak korban. Mm-mm. Iya. Kenapa, Cut? Atau termasuk mungkin juga ada anak-anak ini ya, Cut ya. Ada anak-anak mungkin yang diancam sama pelakunya mungkin, Cut, yang nggak boleh ngomong gitu. Ada yang kayak Iya, gitu, Cut ya. banyak Kak. Mm-mm. Iya. Nah itu kalau sejauh ini tuh kesulitan itu Cut ngatasinnya tuh gimana Cut? Selain masuk gitu atau mungkin ada teknik-teknik sendiri gitu sampai akhirnya anak-anak itu mau terbuka sama Cut gitu. Tekniknya ada Kak, karena memang sudah dibekali teknik-teknik untuk menghadapi anak-anak seperti Mm-mm. itu dan juga yang pasti kami kan tidak sendiri, ada tim yang bersama kami. Mm-mm. Dari itu psikolog, dari kepolisian, sampai dengan dinas. Nah, kalau untuk teknik caranya sendiri agar bisa diterima masyarakat adalah beri mereka pandangan ketika mereka yang menjadi korban. Mm-mm. Seperti itu sih, Kak. Hmm. Iya. Nah, Cut, selain kasus kekerasan, selain kasus bully, apalagi yang Cut yang paling banyak Cut ini? Cut apa ya? Cut terima keluhan ya gitu. Untuk keluhan sekarang ini banyak yang mengeluh masalah pelajaran sekolah yang daring Mm-mm. dan juga itu banyak, Kak. Nah, yang mungkin Kakak udah tahu atau mungkin untuk teman-teman Tribun yang belum tahu, sekarang itu aku banyak menemui kasus-kasus anak yang usia remaja di bawah 17 tahun itu banyak sekali melakukan adegan-adegan dewasa dalam bentuk video, foto yang disebar melalui media sosial. Hah? Nah, masalah itu masuknya kan pornografi, Kak. Mm-mm. Yang dimana ketika mereka melakukannya itu biasanya dipengaruhi dua hal. Mereka Mm-mm. dipaksa oleh pasangan ataupun dari pelaku dan juga mereka yang melakukannya dari personal mereka sendiri, keinginan mereka sendiri. Ketika hal tersebut sudah terjadi, mereka bingung bagaimana cara keluar dari masalah tersebut. Mm-mm. Nah, biasanya mereka bercerita dan mengadukannya kepada kami. Yang seperti tadi, Kak, mereka tidak membicarakan kalau itu mereka, tapi membicarakan untuk orang lain. Jadi nggak mau jujur ya. Saya nggak ada yang mau jujur. Sampai akhirnya kita berkomunikasi, ngobrol terus-terus, akhirnya mereka bakal jujur. Sebenarnya itu masalah aku. Kok bisa akhirnya jujur gitu, Cut? Cut datengin mereka langsung apa gimana? Cut integrasi apa? Enggak dong, Kak. Takut mereka kabur nanti nggak jadi cerita. Ya, Mm-mm. jadi ngobrol biasa, Kak. Aku Mm-mm. mendengarkan mereka bukan sebagai orang yang bisa memberi suatu solusi yang langsung, tapi aku Mm-mm. ingin mereka melalui proses-proses itu dengan tahapan yang baik dan benar. Jadi aku seperti mereka, memposisikan diriku juga sama seperti mereka. Bukan orang yang Mm-mm. lebih dewasa, bukan orang yang bijak. Mm-mm. Iya. Itu kenapa Cut itu pada akhirnya kok mereka kok memberanikan diri untuk cerita ke Cut itu gimana? Apa videonya terlanjur tersebar? Apa mereka tersangkut masalah hukum akhirnya? Apa gimana? Iya Kak, banyak dari mereka yang biasanya bermasalah dengan stigma masyarakat dari sosial mereka. Mm-mm. Terjadi penyebaran video, foto, ataupun gosip-gosip yang beredar, itu kan membuat mental anak itu jatuh. Mereka Mm-mm. merasa kiamat bagi mereka. Nah, Mm-mm. di sini posisinya aku nggak bisa membantu mereka langsung yang bisa merubah masalah mereka. Tapi dengan Mm-mm. bercerita, mereka mungkin bisa menghilangkan sedikit beban yang ada dalam diri mereka. Dan mungkin aku juga punya solusi-solusi untuk mereka hadapi, lalui, untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Karena Mm-mm. aku menghadapi masalah-masalah kayak gitu, walaupun aku masih 19 tahun, aku cukup mengerti ending dari setiap masalah itu seperti apa. Mm-mm. Jadi aku memberitahu kepada teman-teman itu lebih mudah memberikan gambarannya untuk mereka Mm-mm. lakukan selanjutnya itu apa. Mm-mm. Iya, tapi kalau video tuh udah mulai nyebar itu kan udah susah itu Cut ya. Itu jatuhnya udah kayak sanksi sosial kan kayak gitu ya.
Iya. Nah, biasanya kalau misalkan yang sudah tersebar luas, itu kan pasti ditangani oleh pihak kepolisian juga, Kak. Mm-mm. Nah, kalau yang sudah ditangani pihak kepolisian, biasanya itu secara prosedural, secara hukum dihadapinya. Atau Mm-mm. Mm-mm. atau menyelesaikannya seperti itu, Kak. Heeh. Nah, biasanya yang untuk cuman sekedar sharing dengan aku itu mereka yang memiliki masalah yang belum terlalu tersebar luas. Kalau yang sudah tersebar luas, biasanya untuk anak berhadapan hukum, itu yang pasti sudah mendapatkan rehabilitasi ataupun penanganan sendiri dari tim kepolisian dan juga di DPW 3A. Biasanya kalau sudah yang luas seperti itu, tugas aku hanya mendampingi mereka sampai selesai di meja hijau. Miris ya Cut ya, masih anak-anak udah terlibat video porno ya. Dan banyak, Kak. Karena menurut aku itu edukasi yang kurang, pemahaman Heeh. mereka yang kurang. Mm-mm. Iya, itu apa karena ini nggak sih Cut, pengaruh lagi pandemi kayak gini nggak sih Cut, anak-anak kan di rumah aja, akhirnya mereka lebih banyak main HP, terus akhirnya mereka ngeliat video-video nggak benar gitu. Kalau untuk masalah untuk pandemi jadi alasan itu enggak sih, Kak, karena ini sudah berangsur jauh sebelum pandemi ada. Mm-mm. Karena mereka bisa melakukan hal tersebut biasanya melihat dari lingkungan mereka sendiri biasanya itu. Mm-mm. Nah, lingkungan itu faktor utama. Yang kedua juga pengetahuan seksual mereka itu sangat minim Mm-mm. seperti itu. Mm-mm. Iya. Nah, Cut, ini kan Cut kan setelah Cut nanti lepas dari Forum Anak Nasional, itu nanti ke depannya Cut mau gimana Cut? Setelah tidak menjadi fasilitator lagi. Nah, alhamdulillah setelah rintisan aku dari zaman 2015 sampai dengan sekarang, aku Mm-mm. memiliki taman baca untuk anak-anak di sekitar daerahku. Dan Hmm. juga aku mendirikan organisasi peduli anak daerah yang sekarang ini masih merintis dan masih mencari rekrutan-rekrutan kembali untuk tahun ini. Karena terbentur pandemi, banyak yang vakum, jadi doakan saja untuk masyarakat kampung agar aku bisa menjalani organisasiku ini, agar bisa menjadi bermanfaat untuk anak-anak lain. Mm-mm. Oh, Cut punya taman baca. Di Ya, mana, Cut? aku punya di sekitar rumah aku aja di Oh, Kalibalangan, Lampung Utara. oh, sekarang masih aktif taman bacanya. Apa udah berhenti karena pandemi? Karena pandemi lagi berhenti. Kita berhenti udah dari April 2020 kemarin. Karena kebetulan juga aku fokus untuk pemilihan putra-putri kebudayaan Indonesia. Jadi aku juga jarang ada di Lampung. Itu pun aku baru pulang ke Lampung sekitar 2 minggu yang lalu. Iya itu udah dari kapan Cut punya taman baca itu Cut? Dari aku SMA, Kak. Wih, itu taman baca itu apa namanya? Itu buku-buku dari Cut sendiri atau ada dari donatur? Forum anak kan selalu menjalankan kegiatan charity sosial seperti itu sih, Kak. Nah, Heeh. biasanya dalam bentuk donasinya itu baik berupa materi ataupun berupa barang dan juga makanan. Nah, biasanya kalau untuk buku-buku, kan alhamdulillah sih Kak, banyak yang prihatin, banyak yang juga berkontribusi. Mm. Biasanya sisa dari buku-buku yang telah terkontribusi itu aku masukin ke taman baca. Dan itu rutin sih Kak, aku menjalani donasi-donasi untuk yang peduli akan bacaan untuk anak-anak itu rutin bersama teman-teman forum dan juga teman-teman organisasi-organisasi itu yang Kenapa Cut? Ditegur ya Cut? Ya suruh pindah. Iya Tribunar sepertinya terputus sebentar. Lagi keputus ya Mas? Oh, lagi.
Dia tutup ya kameranya. Maaf ya Kak, banyak sekali gangguan. Iya, nggak apa-apa, Cut. Sorry nih, Cut, jadi pindah-pindah, Cut ya. Ya Kak, nggak apa-apa, aku sih Kak yang salah, karena jam waktunya untuk nge-zoom aku belum sampai di tempat. Oh, gitu. Iya. Nah, Cut, gini, Cut. Aku mau nanya sedikit, Cut. Itu soal, Cut, ini Putri Kebudayaan ini, Cut ya. Putri Kebudayaan Lampung 2020 ya? Iya Kak. Mm-mm. Iya. Itu apa sih, Cut, Putri Kebudayaan Lampung ini, Cut? Putri-putri ini banyak bener. Iya sih Kak, ini salah satu ajang yang juga pageant, yang juga duta. Yang dimana di sini bagaimana kita menjadi role model untuk bisa mengimplementasikan kebudayaan yang ada sebetulnya di daerah kita agar bisa kembali terrecreate yang baik untuk anak-anak muda. Seperti itu sih Kak. Karena kita tahu kebudayaan sekarang itu banyak yang ditinggalkan karena dianggap kolot, banyak yang dianggap tabu, banyak yang berpikir kalau budaya itu adalah hal-hal yang berbau purbakala ataupun zaman prasejarah seperti itu, zaman-zaman sejarah. Nah, di sini bagaimana sih kita sebagai pelopor di generasi milenial bisa mengajak teman-teman sekalian itu mencari dengan kemasan yang baru. Mm-mm. Iya, jadi tugas Cut itu ya, Cut ya, memperkenalkan kebudayaan-kebudayaan Lampung itu, Cut ya. Iya, Kak. Mm-mm. Iya. Apa sih, Cut, kebudayaan Lampung yang Cut kenalkan itu? Apakah tapisnya atau mungkin sulam ususnya atau ada apa gitu? Untuk kebudayaan sendiri itu banyak macam ya, Kak. Karena kita berpikir budaya itu mungkin hanya sekedar lagu, tarian, Mm-mm. tradisi. Akan tetapi sebenarnya budaya itu adalah hal yang dinamis, yang setiap zaman itu akan berubah. Dan banyak sekali ada sentuhan-sentuhan baru yang ada di dalamnya. Kalau untuk budaya Lampung sendiri, sesuai advokasi aku mempunyai advokasi yang berhubungan juga dengan anak. Jadi aku memperkenalkan budaya tentang cerita rakyat kepada anak Mm-mm. melalui Mutiara Budaya dalam Hikayat. Nah, kalau untuk masalah hal-hal yang bisa aku kenalkan yang lain, itu menjadi hal-hal yang memang sudah wajib aku kenalkan, Kak. Untuk tarian, lagu, dan sebagainya, itu mungkin aku bisa bridging atau memperkenalkannya secara gamblang dan lewat ketika aku memiliki acara-acara. Tapi untuk fokusku sendiri sesuai advokasi aku lebih memperkenalkan cerita rakyat. Mm-mm. Seperti itu sih, Kak. Mm-mm. Iya, selama ini cara Cut memperkenalkan gimana, Cut? Terutama tengah pandemi seperti ini, kita nggak memungkinkan untuk kumpul itu, Cut. Iya. Nah, bersyukurnya kita ada di era sekarang adalah memiliki support system yang luar biasa dari digitalisasi. Dan di mana media sosial itu sangat berpengaruh sih, Kak. Kalau untuk Mm-mm. aku tuh sangat berpengaruh Mm-mm. bagi mensonding kebudayaan yang ada kepada teman-teman yang ada di luar sana. Itu sih, Mm-mm. Kak, media sosial. Dan Mm-mm. kalau misalkan sebelum pandemi pun aku di media sosial juga aktif dan juga offline-nya aktif. Mm-mm. Iya, oh gitu. Jadi cara Cut sekarang lewat media sosial ya, Cut ya? Iya, Kak. Heeh. Iya, atau Cut juga sering ngadain acara-acara gitu lewat online gitu, misalnya live Instagram atau face apa lewat Zoom apa gimana? Untuk sekarang sih aku rajin live dan juga mungkin kalau untuk seminar-seminar webinar seperti itu aku biasanya jadi narasumber sih, Kak. Mm-mm. Iya, tapi tetap ya, tetap online gitu ya. Iya, tetap online. Heeh. Iya. Kemarin Cut, bulan apa Cut mewakilin Lampung untuk Putri Kebudayaan Indonesia Cut? Kemarin alhamdulillah grand final dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 9 di Kota Bandung, Kak. Januari Mm-mm. bulan Iya. lalu. Iya, sorry Cut, kalau aku boleh tahu Cut dapat posisi ada nggak? Dapat posisi nggak? Berapa besar gitu? Alhamdulillah aku masuk top 12 dan juga mendapat predikat best tradisional kostum. Oh, best tradisional. Itu tahun berapa? Itu bulan apa tadi? Januari kemarin, Kak. Oh, tanggal? Tanggal 3 sampai dengan tanggal 9. Oh, tanggal 3 sampai 9 di mana? Di Jakarta? Di Bandung, Kak. Oh, di Bandung. Di hotel apa gitu, Cut? Pasar Baru. Hah? Hotel Hotel Pasar Pasar Baru. Baru. Oh, iya. Oke, Cut. Sebelum saya tutup, Cut, ada yang mau Cut sampaikan nggak, Cut? Terutama untuk anak-anak gitu, Cut?
Aku mau menyampaikan dari 3 sudut pandang sih, Kak. Aku mau menjadi 3 orang di sini, menyampaikan hal-hal yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, sebagai milenial, aku ingin mengajak teman-teman, aku membutuhkan uluran tangan teman-teman generasi milenial untuk membantu adik-adik kita, Tunas Muda Pemimpin Indonesia, agar Indonesia bisa menjadi Indonesia yang maju cemerlang. Karena kalau bukan kita, mereka tidak memiliki uluran tangan untuk bisa naik ke atas. Sebagai anak, untuk anak-anak di Indonesia, kalian bertugas banyak sekali beban yang ada di pundak kalian. Pilihan untuk menjadi baik ataupun buruk, itu kalian yang menentukan. Tapi aku sarankan, kalau kalian ingin memiliki hidup yang bahagia, hidup yang enak, dan bisa membanggakan kedua orang tua kalian, jadilah anak yang brilian. Jadilah anak yang cerdas untuk negeri. Dan sebagai seorang perempuan, aku berharap untuk teman-teman semua, khususnya penonton di sini, kita memiliki tugas masing-masing dalam kehidupan ini. Tapi aku butuh seluruh perempuan yang ada di Indonesia untuk melindungi anak-anak yang ada di dunia ini. Iya, ada lagi, Cut? Nggak Udah ada. sih, Kak, itu aja kalau aku mah. Iya. Oke, Cut, terima kasih banyak ya, Cut, ya atas waktunya. Maaf ganggu perjalanannya. Sampai Iya, pindah-pindah Kak. loh. Aku yang harusnya minta maaf, nggak ready banget ini. Padahal, aduh ini luar biasa banget masuk Smart Moment, tapi aku malah nggak ready. Maafin aku semua penonton. Nggak Lain apa-apa. kali mungkin kita bisa ya, Kak, yang lebih baik lagi. Iya. Oke, Cut, terima kasih banyak ya, Cut, ya atas waktunya, Cut, ya. Iya. Oke, Tribuners, tadi obrolan kita bareng dengan Cut Tri Maharani. Sampai jumpa di Smart Moment berikutnya. Assalamualaikum.